Halo, selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi sama saya di channel Panutanku. Kali ini kita mau bahas Udu terkait dengan modul purchase order, di mana salah satu modul yang digunakan untuk kebutuhan pembuatan produk untuk masuk ke dalam warehouse. Jadi apa-apa aja modulnya kita bisa lihat di penjelasan berikut ini. Kita coba buka modul dari apa-apa aja yang ada di Udu. Nah, di sini kita bisa buka trial account-nya kita. Kemudian masuk ke modul purchase. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa hal terkait dengan purchase order, yakni kita bisa melihat berapa request for quotation, apa-apa aja purchase yang sudah pernah kita buat as a draft, kemudian purchase order dan vendor. Nah, ini list of vendor dan kemudian di sini ada, kita bisa lihat request for quotation, dan di sini ada purchase order. Nah, kita coba untuk membuat salah satu sampel untuk request for quotation ya, atau purchase order as a draft. Nah, di sini kita bisa di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pembuatan produk. Kita bisa buat sekarang untuk membuat pembelian terhadap produk tersebut seperti apa. Nah, ini kita coba masukin salah satu supplier yang kemarin kita sudah buat di list sebelumnya. Kita misalnya Indofood. Nah, di sini kita bisa membuat vendor reference ketika kita ada perlu pembuatan PO ke supplier. Tentunya akan ada SO dokumen yang disediakan oleh supplier. Jadi kalau let's say mereka sudah memberikan dokumen referensi, kita bisa buatin di section ini. Misalnya untuk pembelian produk Indofood. Kemudian di sini kita bisa lakukan order deadline-nya. Jadi untuk pembelian PO ke supplier ini kita bisa tentukan deadline-nya di hari apa, di tanggal berapa, misalnya di tanggal 21 Juni, seminggu dari hari ini ya. Nah, kemudian kita bisa set expectation arrival-nya sampai ke warehouse di hari apa di warehouse kita sebagai inbound. Let's say di tanggal 23, 2 hari dalam waktu pengiriman. Kemudian di sini kita bisa membuat setting produk ini masuk ke gudang mana gitu ya. Jadi salah satunya kita pakai gudang demo aja untuk sebagai contoh. Nah, di sini section untuk membuat list of produk yang mau kita belanjakan. Jadi sebelumnya kita sudah punya produk-produk apa-apa aja. Jadi let's say kita buat cheesecake. Nah, kebetulan di video sebelumnya kita sudah set untuk produk cheesecake dengan supplier Indofood, udah otomatis membuat harga yang sudah kita tentukan dengan jumlah kuantiti berapa. Tapi ini as a draft, kita masih bisa melakukan pengeditan. Nah, misalnya dengan jumlah 20 kita jadi lebih murah gitu, misalnya ya 90.000. Kemudian kita bisa membuat produk-produk lainnya. Nah, misalnya ini 2. Kemudian ada produk lainnya. Nah, kemudian kita bisa agar lebih rapi, kita bisa membuat misalnya di sini bahan makanan. Kita bisa membuat lebih rapi kebutuhan pencatatan ya, ketika kita mau membuat suatu quotation ke supplier. Mungkin di sini Pearl, kita bisa membuat kurang lebih seperti ini. Nah, untuk unit price yang disetting di sini kita bisa mengganti sesuai dengan negosiasi dengan supplier. Jadi berapa yang mau kita buat sesuai dengan pembelian, harga berapa, dan di sini kita auto apply untuk pajaknya ya, PPN-nya sebesar 11%.
Nah, di sini kita bisa melihat subtotal dari semua pembelanjaan kita di purchase order ini, dan ada pajak sebanyak 231.506. Jadi totalnya nanti akan harus dibayarkan Rp2.336.106. Nah, ini bisa kita save terlebih dahulu. Untuk memastikan bentuk dari PO ini sudah bagus atau tidak, kita bisa lihat dengan cara ngeklik button print. Nah, di sini kita bisa melihat bentuknya nanti seperti apa. Oke. Nah, kemudian kita bisa coba lakukan confirm order. Nah, ketika confirm order berarti produk tersebut sudah membuat dokumen untuk penerimaan. Jadi di operasional harusnya untuk dokumen ini bisa dilakukan sebagai inbound ke warehouse kita. Jadi dengan dokumen inbound stock ke warehouse demo kita, misalnya dikirimkan oleh Indofood as a supplier, kemudian informasi produk-produk apa aja sudah langsung muncul di sini as a dokumen. Nah, di sini kita bisa langsung additional info jika misalnya kita sudah menentukan pengirimannya oleh siapa dan tracking reference-nya RW bill yang mau di input di produk tersebut, kita bisa setting di sini. Nah, kemudian kalau ya anggap produknya sudah dilakukan pengiriman oleh supplier dan masuk ke gudang, tim gudang kita harus melakukan proses validate. Jadi ketika sudah sampai barangnya, timnya gudang harus melakukan proses validate dengan mengklik button validate. Oke, nah di sini kenapa? Karena kita ada satu produk yang kita perlu define as serial number ya. Jadi ini salah satu sampel produk kita sebelumnya, karena membutuhkan serial number. Harusnya serial number digunakan untuk barang-barang yang bersifat seperti gadget atau laptop atau barang-barang elektronik yang masing-masing unit dari device-nya membutuhkan serial number. Jadi dibutuhkan untuk kebutuhan tracking. Kalau misalnya besok-besok perlu ada after sales, misalnya barangnya rusak atau perlu klaim atau perlu penanganan khusus, nah itu kita nge-identify produknya berdasarkan serial number. Jadi untuk itu karena kita set as serial number sebelumnya untuk produk ini, kita coba set random aja ya untuk serial numbernya. Oke, kita save. Nah, kemudian coba kita validate kembali. Nah, di sini dari proses untuk melakukan inbound sudah selesai. Jadi dari produk-produk cheesecake, kemudian kecap asin dan sepatu lari itu sudah di inbound sebanyak quantity demand atau request yang sebelumnya kita buat di PO-nya. Jadi PO ini bisa dibilang sudah berhasil dilakukan. Nah, kita bisa melihat dari produk untuk inventory stoknya. Kita lihat dari produk yang sudah dibeli. Kita random cek aja ya beberapa produk yang tadi kita beli. Itu ada cheesecake. Nah, di cheesecake ini kita lihat inventory-nya sudah berhasil bertambah gitu ya, sudah bertambah sebanyak 20. Jadi ini adalah inbound hasil dari proses PO kita yang sebanyak 20 unit. Jadi itu proses inbound sudah selesai. Nah, ini kita tinggal ketika sudah berhasil inbound, biasanya dilanjutkan dengan proses billing. Seperti apa proses billingnya itu kita lanjutkan mungkin di video ini langsung aja, nggak apa-apa, kita lakukan proses create billing. Jadi ketika sudah oke, nanti akan ada proses create billing. Nah, ini billing akan digunakan untuk kebutuhan pembayaran ya. Jadi finance dari
perusahaan kita akan melakukan proses pembayaran ke supplier, karena secara proses pengirimannya sudah berhasil inbound, jadi kita bisa melakukan kewajiban untuk melakukan pembayaran. Jadi di sini kita anggap supplier sudah punya bill dokumennya ya, kemudian kita tentukan tanggal pembayaran hari ini misalnya, kemudian payment reference-nya kita sesuaikan aja dengan penomoran tertentu, terus recipient bank-nya kita kasih bank dari si vendornya ya, si Indofood-nya, misalnya mereka menggunakan BCA Indofood. Oke, kemudian kita masuk ke jurnal. Jika ada jurnal spesifik yang mau di setup boleh, tapi ini kita masuk ke purchase saja. Nah, kemudian kita tinggal lakukan proses confirm. Oke, nah kita udah lakukan confirm untuk proses vendor bill-nya sudah proses. Nah, kemudian kita bisa lakukan proses pay ini untuk menentukan kita bayar menggunakan akun mana gitu ya. Let's say kita menggunakan payment BNI dari bank BNI yang kita punya di internal system kita, kemudian masuk ke manual payment as transfer seperti biasa gitu ya. Jadi dari bank BNI perusahaan kita dikirimkan ke bank BCA Indofood sebagai penerima dananya. Nah, kemudian kita create payment. Nah, di sini setelah kita udah lakukan create payment, otomatis statusnya in payment, kurang lebih seperti ini ya, status paymentnya sudah diproses tapi masih dilakukan in process. Nah, ini kita bisa validate, anggap sudah sedang melakukan pembayaran dan tim finance melakukan pembayaran, baru kita lakukan validate. Nah, di sisi validate, after kita sudah oke, prosesnya sudah in payment. Nah, ini perlu dicatat bahwa ini belum selesai, karena untuk proses payable dan receivable kita harus melakukan proses bank reconciliation. Nah, untuk setup awal ini kita kebetulan menggunakan manual bank recon, jadi kita harus melakukan proses bank recon dengan cara masuk ke modul accounting. Jadi ketika masuk ke modul accounting, nah ini di sini akan ada tadi kita membayar barang PO tersebut menggunakan bank BNI, jadi kita bisa masuk ke list transaction bank BNI, kemudian kita bisa create new line. Nah, kita lakukan pembayaran ke Indofood tadi sebesar 2.336.000. 112 ya, 106. Nah, ini pembayarannya sudah kita anggap harus sesuai ya, secara value-nya 336 udah sesuai. 2336 106 sorry 1. Oke. Nah, ini kita bisa membuat billing dokumen as a reference di memonya. Kita add new. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bank statement yang sudah kita masukin, dan ini akan otomatis melihat receivable atau ini kita harus bikin ini harus kita check aja ya. Kita tadi harus melakukan proses minus ya kita, karena kita melakukan pembayaran, jadi ini miss. Kita coba buat baru lagi ya dengan penambahan ke Indofood supplier sebesar minus 2336 106 ya. Oke. Nah, ini kita baru masukin sebagai proses pembayaran atas produk PO yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh user. Oke, kita validate. Nah, setelah divalidate kita bisa melihat status dari
pembayaran kita sudah paid. Nah, ini menandakan bahwa proses vendor bill ke partner tersebut atau ke supplier tersebut sudah selesai. Jadi itu dulu ya kebutuhan dari kita punya modul yang ada di Odoo untuk pembuatan purchase order. Untuk video selanjutnya nanti kita akan bahas beberapa modul lain di Odoo. Terima kasih ya teman-teman.